Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema nyari rezeki kok makin susah ya Allah. Nah ini dia ya. Banyak orang yang mengalami hal-hal ini dan hari ini kita bahas. Tadi di segmen awal sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita bagaimana caranya kita mendapatkan keberkahan. Bukan cuma hanya rezeki ya. Rezeki ini beda nih sama yang namanya uang. Rezeki ini banyak. Gaji. Iya gaji. Gaji terhitung, rezeki enggak. Betul, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Maaf ya, bukan Bapak yang Tosia tapi Ustaz Hilman. Tapi tadi lagi cari apa? Iya, Hah? Cari apa tadi? Cari pertanyaan, ini dia udah ketemu. Ustaz Hilman nih izin nih. Nih zaman sekarang nih ya makin kesini ini kebutuhan bahan-bahan pokok ini Masya Allah luar biasa. Seiring berjalannya waktu makin tinggi harganya. Ini kadang-kadang nggak masuk akal sampai kita mau datang berangkat sini syuting ya kan mau beli isi minyak gitu ya kan ternyata beli dari 7.500 17.800. Masya Allah. Terus apa nih yang harusnya kita lakukan nih kalau seandainya ternyata segala kebutuhan makin tinggi rezekinya segitu-segitu aja. Mohon izin penjelasannya. Tafadhol. Ya Masya Allah, tabarakallah Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Jika kita sedang mengalami kesulitan, jawaban yang paling utama yang harus kita hadirkan adalah bagaimana hati ini bisa mendapatkan ketenangan terlebih dahulu. Dan jika hati kita ingin tenang, tidak ada jalan lain kecuali lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan itu. Hanya Allah yang bisa menganugerahkan ketenangan di hati kita. Ngeluh itu wajar ya. Gelisah itu wajar, apalagi manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Jadi mengeluh, kemudian khawatir wajar. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kekhawatiran. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam keluh kesah yang dihadirkan. Ujungnya apa? Ujungnya kita tidak bisa melihat begitu banyak anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang, tolong catat ini ya. Kita itu harus ngalamin sesuatu yang mungkin tidak enak untuk bisa mendapatkan sesuatu yang enak di waktu yang akan datang. Kadang-kadang kita itu harus menelan sesuatu yang pahit. Karena Allah sedang menyiapkan yang manis di waktu yang akan datang. So poinnya adalah belajar lebih dekat dengan Allah, taat kepada Allah. Mungkin kondisi kita sedang sulit karena Allah sedang menyentil kita. Allah sedang mengingatkan kita. Karena boleh jadi selama ini ada sesuatu yang berjarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian Allah uji kita dengan kesulitan dalam urusan rezeki itu. Maka kesulitan rezeki yang kita rasakan hari ini jangan dianggap sebagai azab Allah, jangan dianggap sebagai siksanya Allah untuk kita, tapi jadikan itu sebagai pesan cintanya Allah kepada kita karena Allah sedang merindukan kita. Maka oleh karena itu datangi dengan ibadah terbaik kita, rayu Allah dengan apa yang bisa kita berikan dalam kehidupan kita. Sholatnya diperbaiki, doanya diperbanyak, usahanya ya dikuatkan, termasuk mengeluhnya disedikitkan. Catat ini ya, quotes untuk hari ini ya, catat ini ya. Catat. Ya, teruslah bersyukur sampai kegelisahan lelah mengikutimu. Teruslah berusaha sampai kemalasan tidak mau menemanimu. Ini penting. Jadi bukan karena nggak ada rezekinya, bukan karena kurangnya, karena kurang syukur kita aja. Kan sering saya sampaikan itu. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Yang kurang siapa? Kita aja. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin mohon maaf kurang ajar ya. Itu aja poinnya. Jadi gak ada yang kurang yang Allah berikan. Memang sulit iya, memang susah iya. Tapi jangan sampai kesulitanmu menutup kebaikan yang engkau hadirkan kepada Tuhanmu. Maka ayo saat kita sulit, di saat itulah momen terbaik kita.
Belajar bangun di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud ya. Kemudian kalau kita punya salah sama orang tua, coba evaluasi. Mungkin di titik itulah yang barangkali membuat hidup kita menjadi sulit saat ini. Insya Allah ada sesuatu yang bisa kita lakukan, ada sesuatu yang tak bisa kita lakukan. Ya urusan harga, bahan pokok, kemudian yang mahal, yang selanjutnya. Insya Allah semoga kita berdoa Allah memberikan yang terbaik. Tapi ingat, usaha kita bukan pada mengeluhnya, tapi usaha kita pada saat kita menjalankan apa yang bisa kita lakukan. Dan percayalah, Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Semoga setiap kebutuhan kita Allah cukupi, dan hidup cukup tak enak. Jangan, gak usah minta banyak lah, minta cukup aja. Bener. Karena yang banyak belum tentu cukup, bener. tapi yang cukup pasti banyak. Ah. Pas mau beli rumah Cukup. cukup, renovasi Iya. rumah cukup, Cukup. beli kendaraan Cukup. cukup, Iya. jalan-jalan ke Kapadokia cukup, Cukup, ya. iya. Pokoknya mah cukup aja, gak usah minta banyak. Iya, iya, Insya Allah, Masya Allah. Ada luar orang ke biasa. Kapadokia nggak mau naik balon. Ah. Saya dong mau naik balon udara waktu di Kapadokia. Tapi gak naik juga kan? Nggak juga, nggak ada temennya. Gak usah cerita lah. Iya kan, lu juga gak naik. juga. Iya, gak naik. Iya, saya Aku tuh mau gak naik. Saya Ustaz menghargai Hilman. istri Tapi saya. Mas Fadli nggak mau. Istri itu cita-citanya istri saya yang pengen naik itu. Masa saya naik duluan sendiri? Aduh. Saya gak mau nyakitin hati istri saya. Alasan. Ini kita lagi mau tausiah Di lanjut. Mesir Iya. kita mau masuk ke tempatnya Allah. musim Firaun, Iya. ya nggak mau. Iya, kita lanjut ya jamaah ya. Jamaah. Iya. Kenapa jadi curhat deh pertanyaannya? Ya. Nih, salah satu juga yang menyebabkan kita ini sulit mendapatkan rezeki. Ya. Adalah kepedean. Tuh, dua, tiga. Kepedean. Kepedean ngelamar kerja. Oh, yakin aku pasti diterima. Dia tuh nggak tahu kalau sebenarnya Allah itu yang Maha Penentu. Bukan begitu, bukan Ustadz? bukan gitu, bukan. Enak aja bukan. Iya. Iya. Ya itu nggak jawab iya doang. Mau izin penjelasannya. Apa dol? Bukan begitu, bukan nih mau jawab bukan. Iyalah, jawabnya tetap. Izin Ustaz Selwan, Ustaz Sam. Aduh Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Buat jamaah yang lagi nonton, yang lagi berusaha, yang lagi bimbang, yang lagi bingung, yang lagi punya masalah, yang punya banyak kesulitan, yang lagi aduh, tetap kerja nggak ya? Resign nggak ya? Apa aku dimutasi aja ya? Atau apa? Kesulitan mencari rezeki, betul kata Mas Fadli, karena terlalu kepedean, karena bergantung pada diri, bukan bergantung kepada Allah. Inilah yang menyebabkan kita kadang-kala sulit karena bergantung pada diri. Oh nanti kalau tiba-tiba sakit. Nanti tiba-tiba pandemi. Siapa yang menyangka pandemi akan datang? Maka dari itu yang harus dicamkan dalam bekerja itu harus ada takwa di dalamnya. Harus ada takwa, tapi takwa tidak cukup, harus dibarengin profesional. Dengan takwa dan profesional ini mengantarkan kita menjadi kerjanya lebih baik, lebih ikhlas, lebih manut, lebih tertib, lebih taat. Pokoknya begitu. Diramu dalam bentuk profesional. Ada dulu teman saya, mungkin nonton kali ini. Ada teman saya itu luar biasa. Kita belajar, dia salah dua di bawah. Ada guru, dia turun salah dua di bawah. Jadi dia takwa sih. Tapi tidak proporsional menurut saya. Harus proporsional. Kemudian mohon maaf, astagfirullahaladzim tanpa menggurui, harus menjaga dua ini. Jagalah waktu dan jagalah amanah. Kedisiplinan akan waktu dan kedisiplinan tentang menjaga amanah. Karena dalam hal ini, mohon maaf, waktu itu berjalan. Korupsi itu bukan tentang materi, termasuk waktu pun korupsi. Masa waktu kerja dia main game? Masa waktu kerja dia nonton itu aplikasi-aplikasi itu yang goyang-goyang? Kenapa? Hello? Kenapa? Tidak ada kerjaan. Maaf ya, 8 jam itu dihitung loh. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Maka itu akan jadi amanah. Tapi ingat, maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Karena nanti ada masa kita, dimakan, teriris, dipotong oleh waktu itu sendiri. Makanya atur. Alhamdulillah. Untungnya kita kerjanya ada durasinya. Jadi enak.
Ada jamnya, jadi enak, bisa ngaturin. Maka dalam hal ini di sekolah ada namanya kurikulum, di sekolah ada namanya masa, ada waktunya. Jadi enak banget. Maaf astagfirullahaladzim tanpa menggurui. Maka dalam hal ini selain takwa dan profesional harus menjaga waktu dan amanah. Dan satu lagi nih, istiqomahlah, teguh pada pendirian, jangan lupa berdoa. Istiqomah di sini semoga kita bisa teguh pendirian, bisa setia, bisa legowo. Dalam hal ini mohon maaf, kerjaan itu alhamdulillah bagaimana kita bisa menikmati pekerjaan itu. Karena ada orang bekerja hanya menggugurkan kewajiban, tapi ada orang bekerja karena dia butuh dengan kerjaan. Tapi alangkah mulianya jikalau kita menikmati pekerjaan. Amin. Masya Amin, ya Rabbal Allah. Alamin. Jadi ada quotesnya yang tadi temannya Ustaz itu Apa harusnya itu? ya kan. Bekerja tanpa berdoa itu sombong namanya. Iya. Benar kan? Iya. Dan berdoa tanpa bekerja itu malas namanya. Iya kan? Berdoa dong tapi gak mau kerja. Iya kan bener. Ya Allah, Ya berikan Allah. rezeki. Kotoran citat kan. Karena Anda cuma berdoa. Karena tidak cuma berdoa bekerja. doang gak mau kerja. Makasih banyak Ustaz Iya. Maulana. Masya Jadi Allah. udah temu. Udah ketemu pertanyaannya kan? Iya, jawabannya belum. Ya kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah. Waktunya kita membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirim lewat sosial media Islami Tunda. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum. Tolong disamarkan atau disembunyikan nama saya. Pak Ustadz, sudah setahun ini saya nganggur karena ulah teman saya yang memfitnah saya. Sampai saat ini saya nggak punya pekerjaan hingga anak yatim yang dititipkan kepada saya agak tersendat untuk sekolah dan makan. Berbagai usaha, ikhtiar, doa tidak pernah putus. Tapi malah makin seret. Sampai saya pernah putus asa, saya marah. Saya dendam sama orang yang membuat saya tidak punya pekerjaan. Kalau lagi sadar, ya Allah ampuni saya yang begini ya Allah. Tapi saat saya buat makan gak ada, tagihan banyak. Saya sering ngamuk sendiri. Begitu banyak teguran ini saya nyerah, saya putus asa katanya. Apa yang harus saya lakukan nih Pak Ustadz? Ustadz Hilman mohon izin nih. Ya Allah begini ya. Kalau ada orang yang memfitnah kita, menzolimi kita, maka di saat itu kita punya potensi mendapatkan pahala saat kita memaafkan kesalahannya. Jadi jangan dibalas apa yang mereka lakukan. Maafkan saja. Karena dengan cara memaafkan Allah mengangkat derajat kita. Yang kedua, jangan pernah mengeluh. Mengeluh itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru semakin menambah masalah. Kalau dengan mengeluh menyelesaikan masalah, saya akan mengeluh tiap hari. Tapi mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Terus gimana? Jadikan kondisi sulit sebagai titik tolak kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh itu memang di bawah, tapi di saat itu engkau lebih banyak waktu untuk bersujud. Artinya apa? Di saat itu engkau harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tenangkan hati orang yang bertanya tadi. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan diberikan pintu rezeki ya. Iya. Diluaskan pintu rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Tak jarang orang jahat malah dimudahkan sekali ekonominya. Sedang orang baik sulit ekonominya. Apakah itu wujud keadilan Allah katanya? Apakah itu termasuk ujian kenikmatan bagi yang jahat tapi ekonomi nggak tersendat? Kok enak sekali ya? Ujian kok kenikmatan? Nah ini Ustadz Syam nih mohon izin. Kasih paham Ustadz Syam. Ini mohon izin silakan. Tapi guru Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه ربه فيقول ربي أهانن فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم. Dalam surah Al-Fajr memang Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa manusia akan mempertanyakannya
Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Ketika manusia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Ah, Tuhan lagi baik sama saya. Tuhan lagi memuliakan saya." Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengkadar atau yakni membatasi rezekinya, maka mereka akan berkata, "Rabbi ahanan." Tuhan lagi menginjak saya, Tuhan lagi menghinakan saya. Kalla, kata Allah, sama sekali bukan demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha adil. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala kadangkala tidak bisa yakni disampai, tidak bisa yakni otak kita sampai kepada titik keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala? Namun sedikit diambil kita contoh pada hari ini, ketika dikatakan enak kok ujian kenikmatan, banyak orang ketika diberikan ujian kehinaan. Yang dimaksud ujian kehinaan di sini mungkin kefakiran, mungkin sakit, mungkin bangkrut, bisa kita katakan demikian. Banyak orang diuji dengan hal demikian, ingat Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kenikmatan kepada mereka, diberi kesehatan, tidak jarang orang lupa mensyukuri kesehatannya. Diberi kekayaan, tidak jarang orang mensyukuri yakni daripada lupa mensyukuri daripada ujian kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Kita sepakat, Firaun itu kaya raya, kaya raya. Firaun itu kerajaannya besar, kerajaan besar. Firaun itu orang sukses, semua akan mengatakan tidak sukses. Padahal dia kaya, dia kuasa, tapi kalau dikatakan sukses enggak sukses Firaun itu. Kenapa? Karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun kaya raya, sepakat mengatakan kaya raya. Apakah Qarun dikasih nikmat? Sepakat mengatakan Qarun tidak dikasih nikmat, padahal kaya raya. Maka subhanallah, ujian itu kadangkala berbentuk kenikmatan di mata manusia, tapi nikmat yang sesungguhnya adalah setelah orang itu sudah tiada, setelah orang itu sudah berada di alam barzakh. Wallahu ta'ala a'lam. Nauzubillah min zalik. Tapi saya benar-benar nggak habis pikir sama orang-orang kayak gini nih. Saya nggak ngerti nih benar-benar Ya deh. Allah. Ampun bener. Sabar dong. Ih. Sabar dong Mas Fadli. Tapi gini Ustaz Syam, nggak habis pikir nih Ustaz Hilman, Ustaz Maulana. Masa ada orang, ini suami pelit sama istrinya. Dia udah gitu hitung-hitungan banget sama istrinya. Giliran nggak dapat rezeki, istrinya disalahin. Istrinya boros lah, apalah. Maunya apa sih ini orang? Wah, ini nggak bisa dibiarin Mas Fadli. Ini ya, ada status untuk hari ini. Hah? Untuk para suami, untuk para istri. Saya akan sampaikan setelah ini aja ya. Oh, sorry, Boleh ini nggak? juga. Berarti bakal start hari ini dong? Iya. Hari ini, Hari ini, ntar, iya. ya. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita tunggu jawabannya setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Siapa Ini sih? Siapa? Namanya